Ya, pemirsa, untuk mendongkrak penjualan dan menggeliatkan kembali industri otomotif di tanah air, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah penghapusan pajak PPNBM yang berlaku terhadap mobil dengan kubikasi mesin di bawah 1.500 cc. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto akan memberikan relaksasi pajak pada industri otomotif. Melalui kebijakannya, Erlangga Hartarto akan menghapus pajak PPNBM yang diberikan pada mobil terhitung awal Maret 2021 mendatang. Namun, tidak semua mobil akan mendapatkan kebijakan penghapusan pajak PPNBM ini. Erlangga menjelaskan bahwa mobil yang akan diberikan penghapusan pajak PPNBM merupakan mobil dengan kubikasi mesin di bawah 1.500 cc. Oleh sebab itu, maka harga mobil low-cost green car akan mendapatkan dampak paling maksimal dari diberlakukannya kebijakan ini. Pasalnya, mobil LCGC rata-rata memiliki kubikasi mesin di bawah 1.500 cc. Dengan diberlakukannya penghapusan pajak PPNBM, pemerintah berharap bahwa industri otomotif akan bangkit dari keterpurukan setelah dilanda pandemi COVID-19. Bahkan Kementerian Perindustrian optimistis bahwa sebanyak 1 juta mobil bisa diproduksi dan dijual pada tahun 2021 ini. Lantas, apakah kebijakan yang diambil pemerintah bisa kembali menggeliatkan industri otomotif tanah air? Saksikan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, pemerintah resmi memberlakukan bebas pajak kendaraan bermotor yang akan dimulai pada Maret mendatang. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang, Pras. Ya, menarik ini terkait dengan pembebasan pajak barang mewah kendaraan bermotor. Mungkin Mangi bisa diceritakan sejauh mana begitu penerapannya berdasarkan riset yang sudah Mangi lakukan. Silakan. Baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, jika kita bicara terkait dengan pajak ini merupakan satu pungutan wajib yang dibebankan kepada masyarakat yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada negara. Tapi satu hal yang perlu kita ingat ya terkait dengan pajak ini merupakan dari rakyat untuk rakyat. Karena pajak atau uang yang masyarakat berikan kepada negara, kedepannya juga akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Yaitu salah satunya untuk pembangunan jalan tol, kemudian jembatan, kemudian juga rumah sakit dan juga alat transportasi massal. Dan terkait dengan pajak juga jenisnya cukup banyak sekali ya pemirsa dan Pras ya. Antara lain ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, kemudian pajak pertambahan nilai ataupun PPN, pajak penghasilan atau PPH, dan juga ada yang namanya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, terkait dengan PPNBM ini ternyata beberapa waktu lalu pemerintah ini resmi ya membebaskan PPNBM atas kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada bulan Maret 2021 mendatang. Dan seperti yang kita ketahui, saat seseorang ingin membeli kendaraan baru, ini akan dibebankan 4 pajak ya terhadap konsumen tersebut. Antara lain ini ada PPN, kemudian PPNBM, kemudian juga ada PKB atau pajak kendaraan bermotor, dan juga ada yang namanya bea balik nama. Tapi dimulai pada bulan Maret 2021 mendatang, ini pemerintah akan membebaskan PPNBM selama kurang lebih 3 bulan ya, karena akan dibagi dalam 3 tahap nantinya, di mana 3 tahap pertama ini akan dibebaskan selama 100% atau sebesar 100%. Yang kemudian sebenarnya tujuan pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut tentunya untuk kembali mendongkrak atau menggeliatkan industri otomotif di dalam negeri yang memang sempat lesu karena adanya pandemi COVID-19. Oke, sebelum bicara lebih jauh ini terkait dengan bebas pajaknya untuk kendaraan bermotor, Mangi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya seberapa besar sih kerugian yang dialami oleh industri otomotif begitu selama pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia? Baik, jika kita bicara terkait dengan kerugian yang dialami oleh industri otomotif ya, terutama pada kuartal keempat 2020 memang secara tidak langsung begitu untuk secara kuartalan masih menunjukkan pertumbuhan yang positif untuk penjualan mobil di tanah air. Tapi ternyata jika kita lihat lagi secara year on year, ini masih terkontraksi atau jumlahnya masih sangat minim sekali untuk penjualan mobil dalam negeri. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saksikan tayangan berikut ini, yaitu pernyataan dari Suharyanto selaku Kepala BPS terkait dengan penjualan mobil di kuartal keempat 2020. Untuk produksi mobil, pada triwulan keempat tahun 2020 ini adalah sebesar 206.937 unit. Kalau kita bandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2020, terjadi peningkatan yang sangat besar, yaitu 82,21%.
Tetapi kalau kita bandingkan Y on Y, produksi mobil ini masih mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu 38,09%. Demikian juga untuk penjualan mobil secara wholesale, Cherokee tukinya naik tinggi 43,98%, tetapi Y on Y-nya masih turun 41,83%. Ini nanti tentu berpengaruh kepada beberapa performa dari indikator seperti industri alat angkutan, kepada sektor perdagangan, dan juga konsumsi rumah tangga, terutama untuk golongan menengah. Ya, ternyata jika kita lihat berdasarkan tayangan berikut ya pemirsa ya, untuk penjualan mobil di kuartal keempat 2020 memang secara kuartal ini masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sekitar 43,98%. Tapi jika kita hitung secara tahunan atau secara year on year, penjualan mobil di dalam tanah air ini terkontraksi sekitar 41,83%, yang akhirnya membuat pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut untuk menyelamatkan industri otomotif di dalam negeri dan juga turunan dari industri otomotif sendiri. Karena bisa kita katakan industri otomotif ini memiliki industri turunan yang cukup banyak begitu ya Pras dan pemirsa. Salah satunya adalah industri kecil dan menengah terkait dengan suku cadang. Selain itu ternyata dari industri otomotif sendiri juga menyumbang PDB yang cukup besar begitu, yang menyumbang terhadap PDB Indonesia di 2019 yaitu sekitar 3,98%. Ya betul, memang ini industri otomotif bisa dikatakan salah satu industri yang padat SDM, padat karya begitu, dalam artian melibatkan banyak tenaga kerja yang berproduksi dalam industrinya sendiri di otomotifnya dan juga industri pendukung lainnya seperti yang Mangi katakan tadi, ada aksesoris, kemudian spare part kendaraan bermotor yang melibatkan UMKM juga, karena di sisi lain memang ini adalah kandungan dari produk dalam negerinya cukup besar, di atas 70% begitu ya, yang masuk dalam pembebasan pajak penjualan barang mewah. Nah, apalagi yang mungkin bisa disampaikan nih terkait dengan pajak barang mewah kendaraan bermotor ini, Mangi? Apakah benar-benar ini menjadi sesuatu hal yang diharapkan juga ini oleh market dan bahkan mungkin pelaku industrinya? Baik, jadi terkait dengan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah ini memang mulai berlaku pada 1 Maret 2021 mendatang. Kemudian akan berlaku kurang lebih selama 9 bulan yang akan dibagi dalam 3 tahap. Jadi tahap pertama ini pemerintah akan membebaskan 100% begitu ya tentang PPNBM ini. Kemudian di tahap kedua yang dibebaskan ini hanya sekitar 50% saja. Kemudian di tahap terakhir atau tahap ketiga pemberlakuan PPNBM ini hanya sekitar 25% saja. Jadi tidak 100% lagi, tapi semakin turun begitu ya, 100%, 50% dan juga 25%. Dan ternyata tidak semua kendaraan bermotor ini mendapatkan pembebasan PPNBM itu sendiri, karena ternyata hanya kendaraan dengan mesin di bawah 1.500 cc saja yang mendapatkan pembebasan PPNBM ini, dan juga dengan kandungan lokal sekitar 70%. Dan terkait dengan kebijakan ini menurut Pras sendiri, bagaimana nih, apa sih alasan pemerintah begitu ya memberlakukan kebijakan ini di dalam negeri sendiri, Pras? Ya, kalau kita lihat secara umum begitu, lebih luasnya lagi memang adalah upaya pemerintah ini untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional begitu, dan salah satu memang sektor yang terdampak cukup dalam dengan adanya pandemi COVID-19 adalah sektor otomotif. Karena tadi memang ini membutuhkan banyak tenaga kerja, kemudian tadi banyak produk-produk turunan juga yang melibatkan tenaga kerja yang tersebar di wilayah Indonesia, Mangi. Jadi kalau kita lihat upaya pemerintah untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi itu terutama pada kuartal 1, kemudian meningkatkan lagi dari sektor konsumsi masyarakat. Khususnya ini adalah karena kaitannya dengan kendaraan bermotor yang memiliki kubikasi di bawah 1.500 cc. Jadi yang disasar memang golongan menengah begitu, Mangi. Jadi memang diharapkan dengan adanya penurunan harga jual yang nanti dialami atau diambil manfaatnya oleh konsumen di Indonesia, tentu akan ada peningkatan dari sisi konsumsi masyarakat begitu, karena ini menjadi salah satu andalan juga. Kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor utama penggerak ekonomi Indonesia, Mangi. Ya, dan tentunya dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah kedepannya berharap industri otomotif sendiri bisa memberikan sumbangan ya terhadap ekonomi nasional mencapai sekitar 1,4 triliun rupiah dan dapat semakin memperbanyak produksi mobil di dalam negeri. Karena jika produksi mobil ini meningkat di dalam negeri, artinya akan banyak tenaga kerja yang semakin terserap, Pras. Betul. Dan sejauh ini menurut Mangi, apakah efektif langkah yang sudah diambil oleh pemerintah ini?
Baik, terkait dengan langkah yang diambil oleh pemerintah ini memang kita cermati lebih jauh lagi. Ini kan hanya diberlakukan kepada mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc begitu ya, yang sebenarnya jika kita lihat lagi harga mobilnya juga tidak akan lebih dari 300 ataupun 400 juta rupiah dan memang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah bawah. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat kelas menengah dan juga masyarakat kelas menengah bawah merupakan masyarakat yang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 dan saat ini bisa dikatakan daya beli masyarakat kelas menengah dan juga menengah bawah memang sedang lesu dan juga sedang menahan konsumsinya. Dan ternyata menurut ekonom Indonesia, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak akan signifikan untuk mendongkrak begitu ya penjualan mobil di dalam negeri, kecuali kebijakan ini diberlakukan untuk mobil-mobil premium begitu yang memang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah atas yang memang saat ini masih memiliki daya beli yang cukup tinggi. Apalagi saat ini masih diberlakukan yang namanya PPKM ya, ataupun ada yang namanya pembatasan mobilitas masyarakat. Jika seseorang atau masyarakat begitu ya membeli kendaraan baru, akan digunakan kemana kendaraan tersebut seperti itu. Jadi memang mungkin kedepannya pemerintah masih bisa harus menimbang lagi terkait dengan kebijakan ini, dan saat ini bisa dikatakan masyarakat juga lebih memilih untuk mengkonsumsi atau berbelanja kebutuhan primer ya seperti sembako, makanan dan lain-lain dibandingkan dengan membeli mobil yang memang masuk dalam kebutuhan tersier ya Pras ya. Betul, dan Mami. mungkin menurut Pras sendiri terkait dengan kebijakan ini apa dampaknya terhadap pendapatan pajak di negara kita, Pras? Ya, karena ini adalah kebijakan nasional, sudah menjadi keputusan dari pemerintah, sudah dipertimbangkan tentunya dengan sangat matang sekali. Jadi kalau bisa dikatakan ini tidak akan terlalu berdampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak pemerintah. Karena ini memang pajaknya secara keseluruhan yang sudah diberikan untuk sektor otomotif ini sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi memang tidak ada penurunan dari sisi penerimaan pajak begitu. Karena ini menjadi salah satu langkah yang sudah diperhitungkan dengan matang. Tapi memang yang tadi ini perlu digarisbawahi begitu, perlu menjadi catatan begitu di tengah kondisi pandemi COVID-19. Terus ini adalah yang disasar kalangan menengah. Tentu ini menjadi salah satu pemikiran selanjutnya. Apakah mereka akan mementingkan kebutuhan yang primer atau tersier begitu? Dalam artian ini kan tidak kebutuhan yang mendesak apabila harus membelanjakan uang mereka untuk membeli kendaraan bermotor, kecuali memang nanti kendaraan itu bisa dijadikan menjadi salah satu alternatif usaha apabila memang ada pemutusan hubungan kerja sehingga kendaraan tadi bisa dimanfaatkan misalnya dengan ojek online begitu. Paling tidak memang akan ada, tetap akan ada dari sisi peningkatan konsumsi masyarakat untuk adanya kebijakan ini dari sisi pembelian kendaraan bermotor khususnya yang di bawah 1.500 cc tadi, Mangi. Ya, tapi kedepannya jika kebijakan ini memang berhasil begitu ya untuk mendongkrak penjualan mobil dalam negeri, ini juga akan memberikan dampak yang positif terhadap saluran kredit dari perbankan dan juga perusahaan pembiayaan ataupun perusahaan leasing begitu, Pras. Tapi di satu sisi sebenarnya kita juga harus mengapresiasi ya langkah pemerintah ini untuk menggeliatkan kembali industri otomotif di dalam negeri, meskipun memang tadi menurut beberapa ekonom begitu ya kebijakan ini tidak akan secara signifikan dapat mendongkrak penjualan mobil, tapi setidaknya kembali lagi kita harus mengapresiasi langkah pemerintah untuk kembali menggeliatkan industri otomotif di dalam negeri, Pras. Yes, dan pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa kebijakan ini seharusnya diikuti oleh kebijakan turunannya begitu. Apakah nanti ada kebijakan misalnya down payment itu 0% saja begitu. Tentu ini menjadi salah satu daya tarik yang lebih menjadi apa ya? Mungkin ini gula-gula yang ditunggu juga oleh masyarakat begitu apabila down payment harus 0% yang diberikan begitu kepada konsumen ataupun masyarakat otomotif di tanah air. Jadi bisa menjadi pilihan investasi tentunya apabila memang down paymentnya harus 0%, kemudian kebijakan dari sisi pembiayaan juga semakin dipermudah dengan jumlah cicilan yang semakin ringan. Tentu ini akan menjadi pilihan juga karena kan kita tahu menengah sebenarnya juga mampu untuk membeli kendaraan bermotor, Mangi, atau mobil. Tapi memang di sisi prioritas, skala prioritas apa yang harus dilakukan oleh mereka. Tapi dengan adanya keringanan, adanya kemudahan yang diberikan, tentu ini akan semakin menggoda ini masyarakat untuk membeli mobil baru, Mangi. Ya, terkait dengan kebijakan ini juga memang harus sebenarnya diimbangi atau dibarengi begitu ya dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, salah satu contohnya adalah dengan pemerintah juga bisa memperbanyak perlindungan sosial kepada masyarakat. Karena saat ini memang pemerintah sudah menyalurkan bansos begitu ya kepada masyarakat, contohnya kepada masyarakat kelas menengah bawah dan juga kelas menengah begitu ya sebesar Rp300.000, dan mungkin ke depannya pemerintah juga bisa
menambah nominal dari bansos tersebut begitu. Selain itu Betul. pemerintah juga bisa memberikan pelindungan sosial ya, tambahan perlindungan sosial kepada para pekerja, kemudian pelaku usaha UMKM dan juga kepada masyarakat lainnya yang memang membutuhkan. Selain itu tentunya kuncinya adalah penanganan pandemi COVID-19 yang tepat dan juga cepat, salah satunya melalui program vaksin dan juga vaksinasi. Karena jika pandemi COVID-19 ini bisa dikendalikan begitu ya, kedepannya tidak akan ada lagi yang namanya PSBB, PPKM ataupun pembatasan mobilitas masyarakat yang secara tidak langsung. Jika pandemi COVID-19 ini bisa diatasi, maka masyarakat akan dengan sendirinya ya tertarik untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan tersier, contohnya seperti kebutuhan kendaraan bermotor ini, Pras. Dan juga sebenarnya jika kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar, ini akan memberikan dampak yang positif sekali terhadap industri otomotif di dalam negeri. Karena kembali lagi, industri otomotif ini memiliki turunan yang cukup banyak di bawahnya begitu ya. Salah satunya adalah industri bahan baku yang ternyata memberikan kontribusi sekitar 59% terhadap industri otomotif di dalam negeri. Dan bisa kita katakan industri otomotif ini juga merupakan industri padat karya, Pras, karena mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja. Yes, jadi itu memang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ya untuk mendorong suksesnya dari kebijakan PPNBM kendaraan bermotor ini. Tapi yang perlu menjadi perhatian juga dari pemerintah adalah semoga ini juga tepat sasaran ya, Mangi. Meskipun yang disasar adalah golongan menengah, yang mungkin diuntungkan justru adalah menengah atas begitu. Dengan adanya kebijakan ini kan berarti ada diskon, ada pengurangan harga jual yang diberikan kepada konsumen. Mereka yang mungkin sudah bisa dikatakan tidak terlalu terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 akan lebih diuntungkan lagi dengan adanya insentif pajak atau pengurangan harga jual yang akan mereka rasakan apabila mereka bisa membeli kendaraan meskipun dari sisi CC ataupun kendaraannya memang masuk untuk kalangan menengah ke bawah ini, Mangi. Ya, jadi semoga kedepannya saja pemerintah bisa mengevaluasi lagi agar kebijakan ini lebih tepat sasaran begitu ya, dan tentunya untuk kembali mendongkrak penjualan mobil di dalam negeri atau mendongkrak kembali penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, Pras. Yes, kita tunggu saja nanti actionnya dan bagaimana respon masyarakat pada bulan Maret mendatang, Mangi. Oke, Mangi, terima kasih banyak atas data-data yang sudah disampaikan. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih, Pras. Selamat siang. Baik, pemirsa, perbincangan yang menarik ya terkait dengan adanya kebijakan baru di sektor otomotif. Semoga ini bisa mendongkrak lagi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda yang satu ini.